Kami dari kelompok 8 akan menyampaikan opini mengenai Pancasila sebagai filsafat. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Azmi Azura dengan NPM akhir 119 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Farid Hari dengan NPM akhir 273. Perkenalkan, nama saya Farid Maulana Arif Ardian dengan NPM akhir 275. Sebagai mahasiswa, kita seringkali mendengar Pancasila dijadikan sebagai slogan dan semboyan negara saja. Menurut kami, melihat Pancasila dari perspektif filsafat itu sangat penting, karena filsafat bukan hanya bicara tentang teori saja, tetapi tentang bagaimana manusia memahami kehidupan dan menempatkan dirinya di tengah realitas. Dari sudut pandang ini, Pancasila tidak sekedar menjadi dasar negara, melainkan cerminan pandangan hidup bangsa Indonesia yang memiliki makna. Jika kita sebagai generasi muda hanya menghafalkan sila-sila Pancasila tanpa memahami maknanya sebagai sistem filsafat, maka Pancasila akan kehilangan perannya. Kami yakin dengan memahami filsafat, kita juga bisa memahami Pancasila lebih mendalam, sehingga tidak hanya menjadi teori saja, namun bisa menjadi pedoman hidup. Selanjutnya ada hakikat filsafat. Filsafat pada hakikatnya adalah usaha manusia untuk mencari kebenaran dan dasar dari segala sesuatu. Filsafat lahir dari keingintahuan manusia yang mendalam mengenai siapa dirinya, apa tujuan hidup, dan bagaimana seharusnya ia hidup. Dalam pandangan kami, Pancasila sangat dekat dengan hakikat filsafat ini. Ia lahir dari perjuangan bangsa Indonesia yang berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar, seperti bagaimana kita hidup bersama dalam perbedaan. Lalu, apa dasar yang bisa menyatukan keberagaman budaya, agama, dan suku di negeri ini? Pancasila bukan hanya sekedar kesepakatan politik pada tahun 1945 saja. Ia merupakan jawaban filosofis bangsa Indonesia terhadap masalah yang kita hadapi. Inilah yang membedakan Pancasila dengan ideologi lain seperti liberalisme atau komunisme. Pancasila bukan hasil pemikiran individu, melainkan hasil pemikiran bersama yang menggali nilai-nilai asli bangsa. Selanjutnya ada bukti Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila bisa disebut sistem filsafat karena memenuhi ciri-ciri utama sebuah filsafat, yaitu menyeluruh, mendasar, dan sistematis. Yang pertama, sila-sila Pancasila bersifat menyeluruh yang mencakup dimensi ketuhanan, kemanusiaan, kebangsaan, demokrasi, dan keadilan. Yang kedua, sila-sila Pancasila bersifat mendasar karena menyentuh inti persoalan manusia dan masyarakat. Yang ketiga, Pancasila bersifat sistematis sebab sila-silanya tersusun saling berkaitan dan tidak dapat berdiri sendiri. Para pendiri bangsa tidak asal merumuskan 5 sila, karena ia merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam dengan cara menggali budaya, agama, dan pengalaman sejarah bangsa. Hal ini membuat Pancasila bukan hanya sebagai norma formal, melainkan pemikiran filosofis yang kuat. Selanjutnya, ontologi Pancasila. Ontologi berbicara mengenai realitas atau keberadaan. Pancasila sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia memiliki 5 sila yang merupakan suatu persatuan dan kesatuan yang mutlak, yang berupa sifat makhluk modualis, yaitu individu sekaligus sosial, jasmani sekaligus rohani, pribadi sekaligus makhluk Tuhan. Hal ini dapat terlihat dalam setiap sila. Sila pertama menekankan nilai religius manusia, bahwa kehidupan tidak bisa dilepas dari kehidupan dengan Tuhan. Sila kedua menegaskan bahwa manusia memiliki nilai moral sehingga martabat dan nilai kemanusiaan yang harus dijunjung tinggi.
Sila ketiga menyatakan bahwa manusia adalah makhluk sosial. Sila keempat menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk politik yang harus bermusyawarah untuk mencapai mufakat. Sila kelima menegaskan bahwa manusia memiliki hak yang sama sehingga keadilan sosial harus menjadi tujuan bersama. Selanjutnya, menurut kami ontologi Pancasila menunjukkan keseimbangan, tidak melihat manusia dari satu sisi saja, melainkan melihat secara utuh. Berada dari ideologi lain yang sering menekankan satu aspek saja, misalnya kebebasan individu dalam ideologi liberalisme. Aksiologi Pancasila. Aksiologi berbicara tentang nilai dan tujuan dalam Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya bersifat multiversal atau umum, sekaligus sesuai dengan kehidupan bangsa Indonesia. Nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial semuanya berfungsi sebagai pedoman hidup bersama. Salah satu penerapan dalam aksiologi ini yaitu nilai kemanusiaan mendorong kita untuk menjunjung tinggi keadilan tanpa diskriminasi. Nilai persatuan menegaskan kepentingannya menjaga keutuhan bangsa di tengah perbedaan. Nilai demokrasi menuntut kita untuk menyelesaikan persoalan lewat musyawarah, bukan dengan kekerasan, dan nilai keadilan sosial mendorong adanya pemerataan di berbagai bidang. Aksiologi Pancasila menunjukkan bahwa dasar negaranya memiliki tujuan, yaitu menciptakan kehidupan bangsa yang adil, sejahtera, dan bermartabat. Menurut kami, jika nilai aksiologi Pancasila dijalankan dengan konsisten, maka banyak persoalan bangsa seperti kesenjangan sosial, konflik identitas, dan korupsi bisa diminimalisir. Selanjutnya, ada Pancasila sebagai genetivus objektivus dan genetivus subjektivus. Genetivus objektivus berarti Pancasila dipahami sebagai objek kajian. Artinya Pancasila bisa diteliti, dipelajari, dan dianalisis sebagai sebuah sistem filsafat yang memiliki dasar dan struktur pemikiran. Sementara itu, genetivus subjektivus berarti Pancasila dipahami sebagai subjek, yaitu sumber nilai dan pedoman yang memberi arahan dalam kehidupan bangsa. Perbedaan ini penting karena menunjukkan bahwa Pancasila bukan hanya teori yang dipelajari, tetapi juga pedoman nyata yang harus dijalankan. Jika hanya dijadikan objek kajian, Pancasila akan berhenti pada teks. Namun, jika dipahami juga sebagai subjek, Pancasila bisa benar-benar hadir dalam sikap dan tindakan masyarakat sehari-hari. Selanjutnya, ada tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Walaupun sudah disepakati sebagai dasar negara, Pancasila tetap menghadapi berbagai tantangan. Contohnya yaitu pengaruh globalisasi yang membawa nilai-nilai individualisme, kesenjangan sosial yang membuat keadilan sulit tercapai, serta munculnya intoleransi yang mengganggu persatuan. Selain itu, masih banyak kasus korupsi yang menyalahgunakan kekuasaan, jelas bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Menurut kami, tantangan terbesarnya yaitu justru terletak pada kesadaran masyarakat sendiri. Banyak orang hanya menghafal sila-sila Pancasila tanpa benar-benar mengamalkannya. Agar Pancasila ini bisa tetap relevan dengan perkembangan zaman. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.